Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membacakan pertanyaan 15 soal yang saya buat. Satu, jelaskan pengertian dari nasi. Nasi berarti menghilangkan atau memindahkan sesuatu. Contohnya matahari menghilangkan lain-lain dan angin menghapus sejak langkah. Dua, jelaskan bagaimana turunnya ilham. Ilham bisa turun melalui beberapa cara, termasuk dari Allah secara langsung, melalui mimpi yang benar dan tanpa perantara. Tiga, sebutkan pengertian dari ilham. Ilham adalah sesuatu yang bersumber dari Allah atau malaikat yang membuat seseorang dapat memahami perintah, larangan, motivasi, dan lain-lain. Empat, jelaskan pengertian dari Al-Quran. Al-Quran adalah mukjizat terbesar yang diberikan Allah SWT kepada Nabi Muhammad SAW dan seluruh manusia. Kitab ini tidak hanya berfungsi sebagai petunjuk, tetapi juga sebagai obat jiwa dan sumber kekuasaan bagi yang membaca. Cuma sebutkan keutamaan dari membaca Al-Quran. Satu, sebagai syafaat di hari kiamat. Dua, mendapatkan pahala yang sendiri sifat ganda. Tiga, meningkatkan derajat di surga. Empat, sebagai obat dan petunjuk. Enam, sebutkan ada adab membaca Quran. Satu, bersuci dan berwudu. Dua, memilih tempat bersih. Tiga, membaca dengan sambil. Empat, istiqomah. Tujuh, cara mendapatkan keutamaan membaca Al-Quran adalah satu, membaca dengan niat ikhlas karena Allah. Dua, membaca secara rutin. Tiga, membaca dengan tartil. Empat, memahami maknanya. Lima, mengajarkan kepada orang lain. Delapan, apa yang harus dengan asbabun nuzul. Asbabun nuzul adalah ilmu Al-Quran yang membahas mengenai latar belakang atau sebab sesuatu atau beberapa ayat Al-Quran yang diturunkan. Pada umumnya, asbabun nuzul memudahkan para mufasir untuk menemukan tafsir dan memahami suatu ayat. 9, sebutkan fungsi Al-Quran sebagai tujuan. 1, bukti kenabiannya. 2, tantangan untuk manusia. 3, pedoman untuk manusia. 10, sebutkan hikmah turunnya Al-Quran secara umum. 1, menumbuhkan hati Rasulullah SAW. 2, tantangan dan panggilan. 3, menjelaskan hafalan dan pemahaman. 4, ada dengan peristiwa dan pendalaman dalam hukum. Cuma tanpa dilakukan bahwa Al-Quran diturunkan dari sisi yang maha bijaksana. 11, jelaskan apa yang maksud dengan qiraah. Qiraah artinya bacaan Al-Quran yang mengikuti salah satu mazhab aliman qiraat dengan mana yang bersambung ke Rasulullah. 2, sebutkan tujuh imam terkenal qiraat. 1, Abu Umar. 2, Nafi'i. 3, Asyif. 4, Hamzah. 5, Al-Sa'id. 6, Ibnu Amir. 7, Ibnu Katsir. 13, jelaskan pengertian dari wakaf. Wakaf secara bahasa berarti ilmu tajwid. Wakaf adalah pemberian ketika membaca Quran dengan tujuan mengambil nafas atau mengubah makna atau struktur ayat. 14, jelaskan pengertian dari bid'ah. Bid'ah adalah bacaan yang mengaitkan kembali setelah berhenti wakaf baik dari awal maupun dari bagian ayat dengan cara tidak mengacau atau merusak makna ayat tersebut. 5, jelaskan sebabnya ada ayat tersebut. Adanya ayat mutasabih dalam Quran karena Allah SWT menetapkan perbedaan antara ayat muhkam dan mutasabih. Ayat muhkam menjadi pedoman untuk memahami ayat tersebut yang umumnya sudah dimengerti oleh umat kesulitan disebut timbul akibat adanya aktivitas dalam pengertian pada ayat itu. Sekian yang saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.